dengan batasnya adalah lebih dari 20 mm air raksa dengan pulmonary vascular resistance lebih dari 2 Woods unit. Berbeda dengan guideline sebelumnya yang dilakukan oleh World Congress of Pulmonary Hypertension yang mengatakan bahwa mereka memakai angka 25 dan lebih dari 3. Untuk yang terbaru tahun 2022 mereka menurunkan lagi dengan 20 dan 3 unit. Jadi secara klasifikasi dari pH ini ada beberapa klasifikasi dan definisi. Yang pertama ada pH sendiri dengan mean pulmonary arterial pressure-nya lebih dari 20. Ada pre-capillary pH, itu kita lihat dari FPAP lebih dari 20 dengan pulmonary artery wedge pressure-nya kurang dari 15 dengan pulmonary vascular resistance-nya lebih dari 2 Wood unit. Ada isolated post capillary pulmonary hypertension. Ini sama, cuma dia nanti perbedaannya adalah di pulmonary artery wedge pressure dan pulmonary vascular resistance-nya dia kurang dari 2 unit untuk isolated pulmonary capillary post capillary pulmonary hypertension post isolated. Kalau CP-nya combine post capillary pulmonary hypertension. Kemudian ada yang terhindari adalah exercise pH. Jadi pH yang timbul ketika kita melakukan aktivitas exercise. Nah, secara klinis classification dari ESG dia juga membagi menjadi 5 dari tadi tabel-tabel hemodinamika. Jadi pertama ada pulmonary arterial hypertension, kebanyakan dia adalah idiopathic. Kemudian ada pulmonary hypertension associated with left heart disease. Ini dia nanti bisa terkait dengan isolated post capillary maupun combined post capillary. Kemudian ada pulmonary hypertension associated with lung disease. Ini ada non severe PH, severe PH itu dibagi. Jadi ada subgroup 5 kalau dari ISC yang tahun 2022. Kemudian juga ada pulmonary hypertension associated with pulmonary artery obstruction. CTPH itu ada chronic thromboemboli pulmonary hypertension. Kemudian yang idiopatik yang tidak diketahui penyebabnya apa. Secara epidemiologi yang paling sering itu adalah yang associated with left heart disease. Kemudian diikuti oleh dengan associated with lung disease. Kemudian untuk yang idiopatik maupun yang hematologi maupun tromboemboli ini jarang kita temui. Secara arsitektur dari vaskular di pulmo normalnya ini yang sebelah kanan, jadi ada jaringan fibroblast, endothelial cell dan squamous cell-nya itu berada di tempat yang semestinya dan ada yang tidak ada. Kemudian ketika terjadi pulmonary hypertension di sini dari adventisianya ini terjadi proliferasi fibroblast dan macrophage. Kemudian dari medianya ini ada penebalan dari smooth cell-nya, di intimanya ada infiltrasi dari yang media menuju ke intiman. Jadi secara patofisiologi lainnya, jadi dari teriak pH sendiri di sini ada proliferasi sel, trombosis, sama vasokonstriksi. Jadi suspek secara hipotesis yang pertama ada risk faktornya seperti collagen vascular disease, congenital disease, portal hypertension. Kemudian ada hipotesisnya ada terjadi abnormal dari gennya. Gennya itu yaitu DMPR2 itu akibatnya nanti dia akan menyebabkan vascular injury yang vascular injury ini akan menyebabkan turunnya nitric oxide sintesis, prostasiklinnya produksinya menurun, tromboxan produksinya meningkat, endotelnya meningkat. Yang akhirnya nanti menyebabkan progresivitas dari pulmonary hypertension-nya. Jadi ini kita lebih dalam lagi ada prostacyclin pathway, nitric oxide, maupun endothelial pathway. Dari yang paling sebelah kiri warna hijau itu, jadi dia ada penurunan dari prostacyclin.
pathway-nya, di mana nanti dia CAMP-nya itu menurun. Jadi CAMP-nya adalah citric adenosine monofosfat yang akhirnya nanti vasodilatasi dan antiproliferasinya pun akan menurun. Yang kemudian ada dari uh, nose dari nitric oxide-nya menurun, akhirnya vasodilatasi, nitric oxide gunanya untuk vasodilatasi, akhirnya dia menurun juga, akhirnya pembuluh darahnya juga semakin sempit. Kemudian ada yang paling kanan ini, endothelial pathway, ada peningkatan endothelial pathway, akhirnya di sini terjadi vasokonstriksi dan proliferasi. Jadi mekanisme patofisiologi yang paling utama adalah di sini berkaitan dengan vasodilatasi dan antiproliferasi. Ini adalah klasifikasi dari head and hair wart, dari grade 1, grade 2, grade 3, hingga grade 6, di mana dikatakan ketika sudah lebih dari grade 3, yaitu grade 4, 5, 6, sudah irreversible dari pH-nya, sedangkan grade 1, grade 2, dan grade 3 masih reversible. Jadi ketika udah grade 4, 5, 6 irreversible, 1, 2, 3 masih reversible. Tapi ini dari patologi anatomi, sehingga kebanyakan ya kita ngambilnya dari langsung dari parenkim paru ya. Iya. Dari kalau sisinya. Nah, ini adalah data evaluasi pH, di mana kita mendiagnosis dari pasien, dari saturasi, EKG, examination, kita melihat dari penyebabnya dulu, yang kita lihat ini adalah lung disease, atau memang dia dari cardiac disease. Kemudian bisa kita lakukan blood gas analysis, pulmonary function test, X-ray, CT, maupun CPET kalau kita mencurigainya dari lung disease. Tapi kalau cardiac disease bisa kita lakukan ekokardiografi. Ini kemungkinan nanti yang paling sering kita temui adalah dari ekokardiografi. Tapi memang diagnosis pasti adalah dari right heart catheterization. Jadi kalau dari itu hanya probability. Apa yang dilihat dari any clinical sign-nya dulu. Jadi ada side of PH, ada central peripheral maupun mixed cyanosis, ada systolic murmur maupun diastolic murmur jika dia ada pembesaran chamber, kemudian ada clubbing finger jika memang dia sudah terlalu kronis, seperti mungkin yang kita lihat di pasien Yogi yang operasi, kemudian ada telemektasis, sklerodaktil, kemudian ada sign dari backward dari RV, ada dizziness, pallor, maupun full extremity. Dari foto ronsen bisa kita dapatkan di sini gambaran dari prominent arteri dari pulmoner bagian sentralnya, ada bagian hilus, gitu, gambaran prominent. Kemudian di bagian perifer dia biasanya hipovascularisasi. Kemudian bisa kita juga dapatkan tanda-tanda dari efek hipertrofi. Ya, ini adalah echocardiogram assessment dari pulmonary hypertension. Jadi ketika kita membaca ekokardiografi dan kita suspek dari pH, sebenarnya yang dilihat tidak hanya TR Vmax yang bisa kita lihat, tapi memang banyak dari situ. Bisa kita lihat dari yang sebelah A itu dari parasternal long axis, kita lihat RV-nya, apakah ada pembesaran atau tidak. Kemudian dari apical chamber, yang B
Bisa kita lihat dilatasi dari RV dan LV-nya. Apabila rasionya lebih dari satu, itu dikatakan sudah mungkin probability dari pH. Kemudian ada dari partial short axis view, bisa kita lihat di sini ada pendesakan dari LV oleh RV, atau biasa kita katakan kadang D-shape bentuknya. Kemudian bisa kita lihat juga dari collapsible dari IVC-nya. Kemudian dari RVO acceleration time-nya bisa kita lihat di sini ada parameternya, kita lakukan push developer, dia kurang dari 105 milisecond dan banyak lainnya. Ini nanti salah satu yang bisa kita gunakan ketika dua ini kita dapatkan dalam ekokardiografi disertai dengan TRV max yang sesuai dengan badan ini kurang dari 2,8, 2,9 sampai 3,4 ataupun lebih dari 3,4, kita bisa memprobability-nya dia akan pH-nya low atau intermediate atau high probability. Kemudian setelah kita temukan itu, bisa kita melakukan apa nih? Mau echo follow up, kita follow up lagi 3 bulan, 6 bulan, atau mau langsung kita lakukan private catheterization. Nah, ini adalah parameter normal dari beberapa yang kita ukur dari pulmonary hypertension, dari heart catheterization. Kemudian ada namanya tes vasoreactivity akut. Ini yaitu kita melakukan inhalasi oksigen 100% selama 10 menit. Kemudian kita lihat ini dia responder atau non-responder. Kita dia responder, kita lihat MPAP-nya biasanya tekanan MPAP-nya bisa berkurang antara 10 sampai kurang dari 40. Dan penurunan 20% dari MPAP dari atau pulmonary vascular resistance. Nah, ini salah satunya. Ketika dia vasoreaktif, kita bisa mulai terapi dengan CCB. Kalau non vasoreaktif, kita bisa menambahkan obat-obatan yang nanti akan saya bahas di belakang. Pasal 20. Ya. Ya. Jadi memang kalau dikatakan dari beberapa buku maupun dari tahun tahun 2022 itu dikatakan ketika dia sudah tidak respon terhadap monoterapi maupun combine terapi dari obat-obatan PH itu bisa dipertimbangkan untuk melakukan eh, cardiac and lung transplant. Bisa dipertimbangkan untuk itu, tetapi memang tidak belum ada guideline yang pasti kriteria yang harus ditransplant itu bagaimana gitu. So, dua-dua, so, jantung dan paru. Iya. Ada di yang 2022. Jadi ini adalah target terapi kita sesuai dengan patofisiologi yang awal. Kita bisa memberikan endotelial reseptor antagonis atau kita memberikan inhibitor PDE5 sehingga nanti nitric oxide-nya meningkat, atau kita memberikan protocyclin antagonis sehingga nanti terjadi vasodilator dan antiplateletnya berjalan. Ini adalah reseptor antagonis, contohnya busentan, sitasentan, dosisnya seperti itu. Dia melalui endothelial pathway sehingga nanti terjadi vasodilatasi maupun antiproliferasi. Kemudian adalah PDE5 inhibitor. Ini untuk mencegah pemecahan dari guanine monofosfat oleh PDE5. Contohnya adalah sildenafil dengan dosis oral dimulai dari 0,25 sampai 1 per kilogram berat badan untuk kali sehari, dosis terkecilnya.
Dua agen long acting yaitu PDE5 inhibitor namanya kandelaki. Dia menghambat di bagian PDE5 sehingga nanti NO-nya meningkat. Kemudian ada golongan prostaglandin agonis, kayak ilopros, virapros, seleksipak. Dia mempengaruhi di bagian proteksi pathway dengan menghambat dari CAMP yaitu adenosine monophosphate. Nah ini adalah AHA dan ATS tahun 2015 akibatnya dengan kompetensi pediatrik treatment algoritma. Jadi ketika kita melakukan active pressure activity testing, ketika dia positif, kita bisa berikan RLCCB, membaik atau tidak. Jika tidak membaik, bisa kita lakukan menambahkan dari PERA maupun PDE5 inhibitor, kemudian kita assess kembali. Ketika memang dia tidak membaik, bisa kita tambahkan lagi esoprostena, jadi dua terapi. Kemudian ketika tidak membaik, terakhir ya melakukan esoprostomi maupun lung transplant. Gitu. Nah, ini adalah krisis hipertensi pulmonal, yaitu ini komplikasi berat pada pasien dengan pembuluh darah paru-paru reaktif, di mana tekanan PA naik di atas tekanan sistemik, sehingga tekanan sistemik turun tiba-tiba ke tingkat yang rendah dan peningkatan dari CVP dan penurunan tekanan dari EA. Tanda-tandanya low cardiac output dari hipertensi, penurunan saturasi, peningkatan right arterial pressure, penurunan dari left arterial pressure, peningkatan laktat dan cyanosis, yang akhirnya akan menjadi pasiennya bisa menimbulkan cardiac arrest. Ini adalah salah satu mekanisme kompensasi RV terhadap peningkatan tekanan pulmonal, di mana ada adaptasi yang panjang dari RV remodeling yang menyebabkan tujuan di hipertrofi. Kompensasinya berupa hipertrofi RV, kontraktilitas RV-nya juga lebih tinggi, ada preservasi fungsi sistolik dan diastolik di sini. Ini tadi dari pihak krisis sehingga bisa menyebabkan kolaps kardiovaskularnya. Dan ini adalah skema pihak krisis dan faktor yang berkontribusi sama seperti tadi. Jadi sebenarnya ada ibaratnya lingkaran setan di sini, ada peningkatan PAP akhirnya meningkatkan RV failure, jadi meningkatkan ventricular and diastolic pressure yang meningkat, akhirnya menjadi septal shift, atau misalnya kita ngomong RV-nya di shape, akhirnya dia menyebabkan left ventricular and diastolic volume-nya turun, cardiac output-nya turun, akhirnya menjadikan metabolic acidosis, kembali lagi menjadi PAP dan PCR-nya meningkat. Tata laksananya, oksigenasi, hiperventilasi, dengan saturasi oksigen kurang dari 90 untuk melakukan PCR, alkalinisasi dengan target pH 7,4 untuk melakukan PCR, setelah konsistensi dan manajemen dari cairan. Ini salah satu farmakoterapi untuk meningkatkan perfusi miokardium dengan kompresi LV dan LVF. Kita bisa memberikan inotropik positif, contohnya ada Nuriman maupun levosimendan. Bisa juga kita meningkatkan terapitas RV dengan dobutatin dan epinephrine. Sekian, dokter.